Bapak Ibu, kita ada di bulan April, dan di bulan ini secara khusus kita akan membahas satu tema, yaitu mengenai perpuluhan di dalam gereja. Nah, apakah orang Kristen pada masa sekarang harus membayar perpuluhan kepada Tuhan? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan. Di satu sisi, perpuluhan ini memang menjadi sesuatu hal yang kadang-kadang disalahgunakan di dalam gereja. Macam tadi malam saya lihat di Facebook, ada jemaat kita yang postingkan seminar penginjilan di Facebooknya. Lalu saya rasa ini teman dia yang komentar, itu gereja terima persembahan bukan? Sangat sinis, ya, sangat sinis. Karena orang merasa bahwa gereja itu maunya adalah menerima persembahan. Dan kata lain, berpikir bahwa gereja itu yang diinginkan itu adalah bahwa jemaat itu memberikan perpuluhan mereka kepada gereja. Bahwa gereja itu hanya ingin memperkaya diri. Dan lebih jeleknya lagi, mereka berpikir pemimpin-pemimpin gereja lah yang ingin memperkaya diri dengan meminta perpuluhan dari jemaat. Nah, kita akui faktanya banyak gereja seperti ini. Ya, tujuannya adanya satu, perpuluhan. Bahkan ada orang berpikir mendirikan gereja itu sebagai sebuah usaha untuk mencari uang. Begitu buruknya gitu loh. Ada orang yang begitu buruknya. Pernah saya dengar dari teman saya, dia diajak karena dia adalah seorang bankir, kerja di bank lah lama. Jadi dia sangat telaten dalam mengelola uang. Jadi ada kenalan dia, ajak dia, kita buka gereja yuk, kamu urus, aku yang khotbah. Bayangkan sampai gitunya gitu loh. Kamu urus, aku yang khotbah. Di perpuluhan kita bagi. Memang sangat jelek. Perpuluhan itu telah menjadi satu hal yang sangat menampar wajah gereja. Nah, itu satu sisinya yang sangat negatif. Tapi di sisi yang satu lagi, kita juga harus memperhatikan apakah firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus membayar perpuluhan. Seandainya ajaran itu memang ada dan orang Kristen tidak membayar perpuluhan dan gereja tidak mau mengajarkannya, maka pada dasarnya kita lagi melakukan sesuatu hal yang merugikan umat Tuhan. Karena perpuluhan di dalam gereja itu disertai dengan banyak janji dari Tuhan. Itu satu sisi. Jadi kita harus dengan teliti melihat ke Alkitab. Apakah Alkitab ada mengajarkan perpuluhan ini? Ya. Kalau ada, maka perpuluhan itu harus kita laksanakan. Tapi apa yang kita kumpulkan di dalam gereja, itu bukan untuk memperkaya siapapun di dalam gereja. Ya, itu harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi dari umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tak ada orang yang diuntungkan secara pribadi. Tetapi rumah Tuhan itu mempunyai uang yang cukup ya untuk menyelenggarakan semua pelayanan.
bahkan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, jadi bulan April kita ada 3 minggu, ya, karena minggu depan Mother's Day. Mother's Day ada perayaan, makanya kita kumpulkan semua untuk kebaktian di pagi hari dan sorenya ditiadakan. Jadi kita ada 3 minggu, dan 3 minggu inilah kita akan bahas tentang perpuluhan ini. Ada orang berkata, perpuluhan itu adalah aturan di dalam hukum Musa untuk bangsa Israel. Ya. Dan kita ini orang Kristen, bukan orang Israel. Di hukum Musa itu tak berlaku untuk kita. Hukum Musa pun sudah berlalu setelah kedatangan Tuhan Yesus. Maka perpuluhan juga sudah tidak perlu ada lagi. Orang Kristen tak bayar perpuluhan. Jadi asumsinya adalah ajaran tentang perpuluhan itu diberikan oleh Musa, dan hukum Taurat itu sudah diberlalukan, maka bersama itu juga perpuluhan sudah tidak berlaku. Nah, tapi hari ini saya mau jawab pertanyaan ini. Kedua, 2 minggu lagi kita akan melihat sesungguhnya menurut hukum Taurat, ya, apa tujuan Tuhan bilang orang percaya harus bayar perpuluhannya? Apa tujuannya? Dan bagaimana prosedur pelaksanaannya? Nah, lalu minggu yang keempat, ya, yang terakhir, kita akan melihat ke dalam Injil. Bagaimana pandangan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita harus membayar perpuluhan atau tidak? Nah, jadi dengan 3 topik ini, nah, kita berharap bahwa jemaat itu mempunyai pandangan yang lebih utuh tentang apa sebetulnya ajaran Alkitab ini tentang perpuluhan. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat sebelum hukum Taurat diberikan, apakah sudah ada perpuluhan? Itu pertanyaannya. Jadi yang mengatakan orang Kristen tidak perlu bayar perpuluhan karena perpuluhan itu merupakan hukum yang ditetapkan oleh Musa. Jadi ketika hukum itu sudah berlalu, maka orang Kristen tak usah lagi bayar perpuluhan. Maka kita bertanya kembali, kalau begitu kita mau melihat kitab suci. Apakah sebelum hukum Taurat diberikan, orang percaya sudah bayar perpuluhan atau tidak? Nah, jadi ini tentu harus membawa kita ke masa yang sangat kuno, ya, yaitu ke masa Abraham. Abraham itu hidup kapan? Itu pada tahun sekitar 2000 sebelum Masehi. Jadi dari kita sekarang itu sudah 4000 tahun yang lalu. Sudah sangat lama sekali. Dan yang menarik adalah di dalam Perjanjian Lama, terutama kitab Kejadian, ya, pada eranya Abraham ini, di tahun 2000 sebelum Masehi, kita bahkan mempunyai 2 peristiwa di mana orang-orang percaya itu membayar perpuluhan. Abraham membayar perpuluhan, dan Yakub cucunya berjanji mau membayar perpuluhan. Dan kata lain, hukum Musa itu datang di sekitar tahun 1500. Ya. Jadi dari 2000 sampai 1500, dari Abraham sampai ke Musa, itu ada jarak yang sangat panjang, 500 tahun. Ya. 500 tahun sebelum hukum Musa menetapkan orang Israel harus membayar perpuluhan, ternyata orang-orang beriman mereka sudah membayar perpuluhan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, untuk melihat bagi 2 bahagian firman Tuhan ini, supaya kita menyadari bahwa perpuluhan ini sesungguhnya bukan dimulai pada saat hukum Taurat. Jauh sebelum itu sudah ada. Ya. Sehingga walaupun hukum Taurat sudah tak berlaku lagi, ya, dalam cara hukum Taurat sebagai jalan keselamatan,
Tapi perpuluhan ini tetap berlaku. Karena perpuluhan ini sudah ada bahkan sebelum hukum Taurat itu ada. Nah, itu dasar argumentasinya. Nah, mari kita lihat dulu Kejadian pasal ke-14 ini. Nah, ini mengenai Abraham. Ya. Di tahun 2000 sebelum Masehi, di daerah Kanaan, tanah Kanaan, terjadi satu pertempuran. Orang yang datang dari jauh ini, dari Mesopotamia, naik atau turun ke tanah Kanaan, dan perang dengan mereka ada di tanah Kanaan. Nah, dampak dari peperangan tersebut adalah keponakan Abraham, Lot, itu ditangkap. Ya, dia ditangkap karena dia berada di tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan itu kalah. Jadi dia ikut ditangkap menjadi rampasan perang. Ketika hal itu disampaikannya kepada Abraham, maka Abraham dengan pasukannya, dia punya budak ya, hamba-hamba yang sangat banyak, dan mereka pergi menyelamatkan Lot ini. Jadi kita lihat ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyosong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, setelah Abraham berhasil mengalahkan raja-raja itu, dan dia menyelamatkan Lot dan keponakannya. Nah, di dalam perang itu mereka juga mendapatkan rampasan perang. Di raja dikalahkan itu mereka pasti lari. Nah, barang-barang sisa-sisa mereka itu mereka ambil. Itu namanya rampasan perang. Nah, jadi waktu Abraham kembali, ya, dia dekat kota Yerusalem sekarang, dia dijemput pertama oleh raja yang kalah itu. Kita tak usah bahas dia. Tapi yang menarik adalah ada seorang bernama Melkisedek. Dia ini Raja Salem, ya, raja di Yerusalem. Dia juga datang untuk menjemput Abraham. Dan Raja Salem ini datang membawakan roti dan anggur. Nah, itu wajar. Ya, dia membawakan makanan untuk menyegarkan ya, pasukan yang baru kembali peperangan. Tapi firman Tuhan memberikan kita satu informasi tambahan. Bahwa Melkisedek ini, dia tidak hanya adalah raja dari daerah Salem ini. Tapi dia juga ada seorang imam. Ya, seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Di sini ada satu hal yang sampingan ya. Tapi yang bisa kita amati. Jadi Abraham, dia yang datang ke tanah Kanaan, dia itu satu-satunya keluarga itu yang beribadah kepada Allah. Yang hidup dan benar. Tapi ternyata di daerah itu ada juga orang bernama Melkisedek. Dia juga ada seorang imam dari Allah yang maha tinggi ini. Dia juga ada seorang imam dari Allahnya Abraham. Nah, ini hal menarik ya yang kita amati. Jadi pada masa purbakala itu, selain Abraham yang mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan, tapi pada masa itu ada juga di daerah-daerah lain orang yang mengenal Tuhan Allah yang sama dan juga beribadah kepadanya, yang juga menjadi imam daripada Allah yang maha tinggi itu. Hanya kita tidak mempunyai banyak informasi tentang keberadaan imam-imam ini. Nah, di sini kita mengenal salah satunya, itu yang bernama Melkisedek. Jadi hal ini bisa kita pahami. Artinya apa? Artinya dari Adam turun keturunan-keturunannya, mereka tuh mengenal Tuhan. Terus sampai kepada menara Babel, mereka tuh masih mengenal Tuhan. Ketika terpencal, terbagi-bagi, mereka masing-masing pergi. Ada yang masih tetap beribadah kepada Tuhan ini, ada yang pelan-pelan, ya karena waktunya lama, mereka berubah ya menjadi penyembah-penyembah berhala.
Itu seperti kisah air bah. Kisah air bah itu tidak hanya catat di Alkitab. Dalam banyak peradaban kuno, mereka juga punya cerita yang mirip-mirip dengan air bah ini. Maka kita bertanya, kenapa mereka juga punya pengetahuan ini? Jawabannya jelas. Karena mereka itu semua bersumber dari satu keturunan. Waktu mereka tersebar, masing-masing membawa pengetahuan air bah. Tapi lama-kelamaan, cerita mereka itu menjadi tercemar. Sehingga ada tambahan-tambahan yang lain. Dan tidak persis lagi sama dengan yang di Alkitab. Nah, kembali ke sini. Jadi Melkisedek adalah seorang imam. Dia juga menyembah Tuhan Allah yang sama seperti Abraham. Nah, Abraham mengenali dia sebagai seorang imam. Ya. Dan apa yang Abraham lakukan kepada imam Melkisedek ini? Setelah Melkisedek memberkati Abraham, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Apa yang dilakukan Abraham? Setelah dia diberkati oleh imam ini, Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Abraham mengambil 10% dari semua rampasan perang yang dia bawa dan dia berikan kepada imam Melkisedek. Nah, di dalam kitab suci ini adalah peristiwa pertama kalinya kita membaca tentang perpuluhan. Ya. Jadi Abraham ketika dia berhubungan dengan seorang imam, ya seorang yang melayani Tuhan, dia berikan perpuluhannya kepada imam tersebut. Nah, kita mungkin bertanya, dari mana Abraham mempunyai ide, mempunyai konsep bahwa dia harus membayar perpuluhan ini? Kenapa dia punya ide 10%? Kenapa dia bukan punya ide 5%? Kenapa dia bukan punya ide 25%? Kenapa 10%? Dan kenapa pula harus memberikan perpuluhan? Tentu Alkitab tidak mencatat. Alkitab hanya mencatat Abraham melakukannya. Berarti Abraham itu ngerti sekali. Ya, dia ngerti sekali bahwa ketika dia mendapatkan penghasilan dan dia bertemu dengan seorang yang melayani Tuhan, dan dia diberkati, maka dia berikan perpuluhannya. Alkitab tak menjelaskan dari mana Abraham mempunyai pengetahuan ini. Tapi yang jelas adalah dia punya pengetahuan ini. Ya, kita bisa membuat dugaan dan dugaan yang harusnya juga tepat dan masuk akal. Ini ide atau konsep perpuluhan. Ini pasti turun dari masa Adam juga. Ya, turun dari masa Adam juga. Jadi orang-orang yang beriman itu mengerti ya bahwa mereka tuh harus memberikan perpuluhan. Tapi saya bilang ini bukan catatan di Alkitab. Ini hanya dugaan kita. Ya, kita rasa cukup masuk akal. Nah, apapun juga penjelasan kenapa dia tahu bahwa harus membayar perpuluhan, faktanya adalah dia membayar perpuluhan. Maka kita telah mempunyai satu kepastian bahwa pada zaman yang sangat kuno, 2000 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum hukum Taurat diberikan, sebelum ada ketentuan Tuhan kepada orang Israel bahwa mereka harus membayar perpuluhan, ternyata orang yang beriman mereka sudah melakukannya. Mereka bayar perpuluhan itu. Dengan demikian kita tak bisa lagi berargumentasi bahwa perpuluhan itu bermula dari Musa, seolah-olah sebelumnya itu tak ada orang berperpuluhan, bermula dari Musa. Ketika hukum Musa berlalu, maka perpuluhan ikut berlalu. Kita tak bisa lagi berbicara seperti ini. Karena faktanya sebelum ada hukum Musa pun perpuluhan itu sudah ada. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang kedua, ya tentang perpuluhan. Nah, ini ada di Kejadian pasal 28. Jadi mudah ingat ya, 14 kali 2,
J28. Kita lihat di Kejadian pasal 28. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah kisah Yakub. Kita semua sudah tahu Yakub mengelabui ayahnya, ya, merugikan abangnya Esau, ya, untuk mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Akibat daripada perbuatannya ini, Esau menjadi sangat marah. Dan dia menyebarkan berita. Kalau ayahnya sudah mati, dia akan bunuh si Yakub ini. Jadi Yakub mendengar. Mamanya juga mendengar. Jadi panik dan ketakutan. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari Esau yang begitu marah, karena hak kesulungannya itu diambil? Maka Yakub dinasihatin oleh mamanya supaya melarikan diri ke kota Haran. Ya, kalau mereka tinggal di Berseba Selatan, Haran itu di utara sekali. Bisa 500-an mil ya. Kemana? Ke Haran. Kenapa ke Haran? Karena di Haran ada abangnya paman dia, paman tuanya ada di sana. Ya, kita bilang paman tua ada di sana. Jadi harapannya adalah dia bisa menyelamatkan diri ke rumah paman tuanya. Ya, mudah-mudahan sampai Esaunya sudah tidak begitu marah, baru dia kembali. Jadi Yakub seorang diri, sebatang kara. Dia pun bawa bajunya dan dia berangkat. Dan dia sampai ke sebuah tempat yang bernama Betel. Malam hari sudah, maka dia perlu istirahat. Ya. Dan dia ambil sebuah batu untuk jadi tempat tidur dia, semacam bantal dia. Lalu yang menarik adalah pada malam itu dia bermimpi. Ya, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada sebuah tangga. Tangganya itu satu ujungnya di bumi, satu ujungnya ada di langit-langit. Jadi bisa bayangkan, satu tangga taruh dari jalan di tanah itu dan begitu tinggi, tinggi sekali. Dan di tangga itu ada malaikat Allah yang turun naik. Dia mimpi seperti itu. Ternyata ini adalah sebuah wahyu Tuhan kepada dia, penyataan Tuhan kepada dia. Dan Yakub menyadari bahwa ini bukan sebuah mimpi karena dia ketakutan atau karena dia capek, tapi ini Tuhan Allah lagi berbicara kepadanya bahwa dia menyertai Yakub, bahwa malaikat-malaikatnya ada di sekeliling Yakub, bahwa Tuhan melindungi dia. Jadi ketika Yakub dia bangun dari tidurnya, dia bilang apa? Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi dia sadar, ternyata Tuhan ada di situ, Tuhan ada menyertainya. Dan dia bilang, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tempatnya sangat dahsyat karena Tuhan ada, Tuhan datang. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yakub. Lalu setelah itu diambil sebuah tugu dan dia tuangkan minyak sebagai tanda dia menyembah Tuhan. Lalu dia buat satu janji. Dia buat satu janji kepada Tuhan Allah. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, ya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku,
akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi apa janji Yakub ini? Yakub ini pada titik ini secara kerohanian dia itu bukan seorang beriman yang dewasa. Karena dia masih bilang, kalau Tuhan bawa saya pulang, maka Tuhan jadi Tuhan saya. Artinya apa? Artinya memang dia beribadah mengikuti ayahnya Esau. Ya, Esau mengikuti ayahnya Abraham. Mereka semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah kita. Tapi Yakub sebagai anak ini, walaupun dia di dalam rumah dan keluarga yang menyembah Tuhan Allah, dia bisa bilang ya dia itu orang Kristen istilahnya untuk kita sekarang. Tapi dia belum ada komitmen sungguh-sungguh antara dia dengan Tuhan Allah. Walaupun dia termasuk atau dikatakan orang yang menyembah Allah, tapi antara dirinya sendiri Tuhan Allah itu belum ada komitmen. Jadi Allahnya cuma Allahnya orang tuanya dan dia hanya ikut. Nah sekarang ketika dia menyadari bahwa Tuhan ada di situ dan dia dalam keadaan sangat terdesak, dia bilang, kalau Tuhan membawa saya nantinya bisa pulang dengan selamat, maka Tuhan akan jadi Tuhannya saya. Saya akan benar-benar menjadi umat dia. Ya sekarang bukan lagi dia Tuhannya saya karena orang tua. Tapi saya sendiri dengan kesadaran penuh menerima dia sebagai Tuhan saya. Dan dia bilang, saya akan bangun tempat ini sebagai rumah Allah. Kemudian akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah yang mau kita lihat dalam kisah ini adalah Yakub memberikan janji kalau Tuhan menyelamatkan dia akan bayar perpuluhannya. Jadi bagi kita yang mau kita lihat di sini adalah bahwa di dalam diri Yakub dia juga mengerti bahwa orang yang beriman, yang percaya itu membayar perpuluhan. Ya. Dan Yakub itu hidup pada era ya mungkin 1900 ya antara Abraham, Ishak sebagai dia mungkin sekitar 100 tahun. Itu pun 400 tahun sebelum hukum Musa ada. Jadi kita mempunyai dua contoh peristiwa di Kejadian bahwa orang-orang yang belum mengenal hukum Taurat, yang belum oleh Musa diberikan ketentuan bahwa mereka harus bayar perpuluhan, mereka sudah ngerti, sudah tahu, dan juga sudah mau melakukan bayar perpuluhan kepada Tuhan Allah ini. Jadi dilihat dari sisi ini, kita tarik sebuah kesimpulan, ya, bahwa memang benar nantinya ketika keluarga Abraham ini telah menjadi satu bangsa yang besar. Waktu mereka pulang kembali dari Kanaan, jumlahnya itu diperkirakan 2 juta orang. Padahal sekarang mereka itu hanya satu keluarga kecil. Mungkin hanya puluhan orang. Memang benar nanti ketika mereka telah jadi satu bangsa, Tuhan berikan mereka satu peraturan. Yang mereka harus membayar perpuluhan. Tapi perpuluhan sama sekali bukan dimulai oleh Musa, oleh bangsa Israel. Jauh sebenarnya sudah ada. Maka ketentuan membayar perpuluhan itu tidak hanya dilihat dari hukum Musanya, tapi harus dilihat jauh sebelumnya itu. Maka kita bilang ini jejak-jejak ketaatan kepada Tuhan. Ya, hanya 2 kisah memang, tapi itu sudah pertanda yang cukup bahwa perpuluhan itu dibayarkan oleh orang beriman pada masa yang sangat awal. Jadi dalam sejarah umat manusia. Jadi kalau kita orang sekarang bertanya, orang Kristen bayar perpuluhan tidak? Nanti kita akan diskusikan ya minggu keempat tentang apa pandangan Tuhan Yesus. Tapi melihat bahwa Abraham, Yakub mereka membayar perpuluhan, mereka berorang beriman, dan kita orang Kristen tentu ingin memberikan persembahan kita kepada Tuhan, maka Abraham dan Yakub ini sesungguhnya mereka telah memberikan kita satu pola yang baik
tanpa hukum Taurat pun kita akan ikuti orang beriman ini untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk sore hari ini, dua peristiwa inilah yang mau saya jelaskan untuk meletakkan dasar ya, bahwa perpuluhan itu sesungguhnya hal yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya jauh-jauh hari sebelum adanya hukum Taurat. Dan praktik yang baik ini perlu kita tiru dan teladani. Ya, dengan pertolongan Tuhan supaya kita juga mau memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan, kepada kebutuhan pelayanan di dalam gereja. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk meniru teladan Abraham dan Yakub yang memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Bapa, supaya kami juga mau melakukannya, sehingga pekerjaan Tuhan tidak berkekurangan, dan pekerjaan Tuhan selalu mempunyai uang yang cukup untuk memperluas pelayanan Tuhan Yesus. Bapa, bantulah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.